apa kabar teman-teman semuanya? Kita bertemu lagi di video lanjutan dari How to Lead the Infinite Games ya. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai syarat-syarat dari Just Cause ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah sampai ke syarat dari Just Cause, tapi baru dijelaskan di For Something sama Inclusive ya, jadi baru 2. Jadi masih ada 3 syarat dari Just Cause yang akan dijelaskan di video ini ya, service oriented, resilient, dan idealistic. Yang ketiga adalah harus berorientasi layanan. Jadi untuk keuntungan utama orang lain harus betul-betul diperhatikan. Apa yang mengikuti ketika sebuah perusahaan mengatakan yang utama penerima manfaat dari pekerjaan mereka adalah pemegang saham, bukan pelanggan misalnya. Wow, para leader harus membangun basis karyawan dan pelanggan yang loyal yang akan bertahan dengan organisasi. Jadi basis kesetiaan yang kuat inilah yang memberi organisasi manapun kekuatan dan umur yang panjang. Karyawan merasa pemimpin mereka benar-benar peduli pada mereka karena para pemimpin mereka memang betul-betul peduli tentang mereka. Jadi sebagai imbalannya, mereka menawarkan ide terbaik, bertindak secara bebas, dan bertanggung jawab dan bekerja untuk menyelesaikan masalah serta memberikan manfaat kepada perusahaan secara umum. Pelanggan yang paling loyal merasakan perusahaan benar-benar peduli akan keinginan, kebutuhan, dan keinginan mereka karena perusahaan benar-benar melakukannya. Yang keempat adalah tangguh, yaitu mampu bertahan dalam politik, teknologi, dan perubahan budaya. Seperti pendiri Amerika yang menyatakan komitmen terhadap kesetaraan dan hak asasi manusia misalnya, yang sudah bertahan selama 240 tahun. Nah, inilah Just Cause untuk sebuah kerangka waktu yang tak terbatas. Dalam permainan bisnis infinite, Just Cause harus lebih besar dari produk yang Anda buat atau bahkan dari layanan yang ditawarkan. Jadi untuk dapat infinite game bertahan lama, nah Just Cause-nya harus durable, resilient, dan timeless. Yang kelima adalah idealistik. Maksudnya harus besar, berani, dan akhirnya mungkin tidak bisa diraih. Pikirkan, Just Cause itu seperti gunung es. Yang kita pernah lihat kan hanyalah puncak gunung es itu. Hal-hal yang telah kita capai. Nah, dalam sebuah organisasi, seringkali pendiri dan kontributor awal yang memiliki visi paling jelas tentang masa depan yang tidak diketahui oleh semua orang atau generasi selanjutnya. Untuk itu, semakin jelas kata-kata dalam Just Cause, maka semakin banyak kemungkinan untuk menarik dan mengundang para inovator dan lebih banyak lagi orang-orang. Namun orang-orang seperti apa? Yang mau mengambil resiko untuk memajukan sesuatu yang hampir seluruhnya masih dalam imajinasi. Lah, kenapa imajinasi? Ya karena ingat, Just Cause adalah visi spesifik tentang keadaan masa depan yang belum ada. Ya tentunya jadinya adalah imajinasi. Namun dengan setiap kesuksesan yang diraih dan mulai terlihat, walaupun masih di puncak gunung esnya, perlahan Just Cause akan menjadi lebih terlihat. Dan ketika orang lain dapat melihat visi menjadi sesuatu yang nyata, maka skeptis akan semakin berkurang dan bahkan lebih banyak orang merasa terinspirasi dan dengan rela memberikan waktu dan energi, ide, bakat, dan untuk membantu memajukan Just Cause lebih lanjut lagi. Baik teman-teman, setelah kita membahas syarat-syarat dari Just Cause, sekarang kita akan masuk ke fase berikutnya, yaitu Trusting Teams. Seperti yang kita tahu bahwa bagaimana cara untuk How to Lead the Infinite Game ini ada 5 ya: Just Cause, Trusting Team, Worthy Rival, Existential Flexibility, dan Courage to Lead. Nah, sekarang kita akan masuk ke Trusting Teams. Nah, Trusting Team itu berarti bagaimana Anda bisa mempercayai tim Anda, timbul rasa saling percaya antara Anda dengan tim Anda ya, termasuk tim Anda kepada Anda.
Yang harus kita lihat adalah apa sih dari arti kepercayaan itu sendiri. Karena kepercayaan adalah dasar dari segala hubungan baik ya. Jadi there can be no friendship without trust and no trust without integrity. Jadi nggak akan ada yang namanya friendship ya, sebuah hubungan yang baik apabila tidak ada kepercayaan, dan kepercayaan pun tidak akan ada apabila tidak ada integritas. Integritas itu sendiri apa? Nah, lebih mudah adalah integritas adalah tentang walk the talk gitu ya. Apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan apa yang kita jalankan, yang kita lakukan. Jadi banyak sekali para leader yang ingin dipercaya oleh timnya, tapi seringkali mereka tidak punya integritas. Nah, apa yang dimaksud integritas di sini yaitu sering tidak walk the talk. Jadi apa yang dia lakukan dengan apa yang dia katakan tidak sama. Jadi intinya pastikan bahwa Anda mempunyai integritas, maka kepercayaan itu otomatis akan muncul dari tim Anda. Ada dua macam bentuk hubungan dalam trusting team, yaitu transaksional relationship dan personal relationship. Yang pertama, transaksional berarti hubungan dibentuk berdasarkan transaksi saja. Namanya juga transaksional ya, orang hanya melakukan sesuai kewajibannya saja, only to get things done. Berbeda dengan personal relationship. Hubungan dibangun berdasarkan kepercayaan. Integritas seorang leader akan mempengaruhi performa anggota tim. Di saat anggota tim percaya kepada leadernya, maka mereka akan memberikan performa terbaik, sehingga leader pun percaya kepada anggota timnya, dan kemudian ya otomatis terbentuklah trust each other. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana memulainya agar mudah dalam membentuk trusting team? Mulailah dengan merekrut anggota tim yang sesuai dengan kultur organisasi atau perusahaan Anda. Jangan fokus kepada skills, karena kemampuan bisa Anda ajarkan nanti. Tapi menyelaraskan kultur jauh lebih sulit dan memakan waktu yang lama. Setelah just cause dan trusting teams, yang ketiga adalah worthy rival. Kenapa kita butuh pesaing yang layak? Seperti Cristiano Ronaldo yang memiliki pesaing Lionel Messi misalnya. Nah, IBM mewakili bisnis, stabilitas, dan konsistensi. Sedangkan Apple berdiri untuk individualitas, kreativitas, dan pemikiran berbeda. Bagi pengikut Apple, IBM adalah masa lalu, dan Apple adalah masa depan. Tapi bagi penggemar IBM, Apple adalah mainan untuk tipe kreatif, dan IBM adalah untuk orang-orang yang serius dan melakukan pekerjaan serius. Ini jauh lebih besar dari masalah produk dan fitur. Jadi, siapa sih yang layak dijadikan pesaing oleh kita? Intinya adalah mereka yang melakukan sesuatu atau banyak hal lebih baik dari kita. Bisa jadi karena mereka memiliki produk yang lebih unggul, memiliki loyalitas konsumen yang lebih besar, memiliki pemimpin yang lebih baik, atau mereka bertindak dengan tujuan yang lebih jelas daripada kita. Sebenarnya kita tidak perlu mengagumi segala sesuatu tentang mereka, atau bahkan harus seperti mereka misalnya. Tidak, tapi hanya cukup mengakui bahwa mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dari mana kita bisa belajar satu atau dua hal. Kita harus memilih rival yang layak untuk kita sendiri. Pernah mendengar Victorinox? Ya, sebuah perusahaan dari Swiss yang membuat pisau Swiss Army, ya sangat terkenal itu. Secara dramatis, bisnisnya anjlok dipengaruhi oleh peristiwa 11 September 2001 ya. Nah, yang biasanya dijadikan sebagai souvenir, hadiah, dan sebagainya, dalam sekejap menjadi dilarang karena dianggap bahaya, berkaitan dengan isu teroris yang sedang mengancam dunia saat itu. Padahal kebanyakan perusahaan akan mengambil posisi bertahan, entah itu pemotongan biaya yang ekstrim, memberhentikan tenaga kerja, dan sebagainya. Tapi yang unik, para pemimpin Victorinox ini datang dengan cara-cara yang inovatif. Mereka menyelamatkan pekerjaan tanpa sama sekali melakukan PHK. Mereka meningkatkan investasi pada produk baru.
pengembangan dan menginspirasi orang-orang mereka untuk membayangkan bahwa mereka bisa memanfaatkan merek mereka ke pasar baru karena mereknya sudah sangat dikenal. CEO-nya Carl Kelsener berkata, jika Anda melihat sejarah ekonomi dunia, ya selalu begitu, seperti ini. Kedepannya akan selalu seperti ini. Tidak pernah hanya naik dan tidak akan pernah turun, akan selalu naik dan turun. Nah, pemikiran yang tak terbatas semacam ini menempatkan Victorinox pada posisi di mana mereka secara filosofis dan finansial siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Dan hasilnya memang mengherankan. Victorinox sekarang adalah perusahaan yang berbeda dan bahkan lebih kuat dibandingkan sebelum 11 September itu. Dulu penjualan pisau itu berkontribusi sampai dengan 95% dari total penjualan perusahaan. Saat ini pisau Swiss Army hanya berjumlah 35% dari total pendapatan. Tetapi penjualan perlengkapan perjalanan, jam tangan, dan wewangian telah membantu Victorinox menggandakan pendapatannya dibandingkan dengan sebelumnya itu. Inilah kekuatan kemampuan eksistensial flexibility. Berbicara tentang keberanian, sebenarnya banyak sekali contoh keberhasilan seorang pemimpin dikarenakan keberanian keputusannya yang mampu mengubah perusahaan atau organisasi menjadi lebih baik. Salah satunya CVS Caremark, gerai farmasi produk-produk kesehatan dan kecantikan yang sangat besar di Amerika. Berubah nama menjadi CVS Health pada 2014 menyusul diumumkannya keputusan mereka untuk berhenti menjual produk-produk terkait tembakau di lebih dari 2.800 toko mereka. Itu adalah keputusan yang akan merugikan perusahaan $2 miliar per tahun dalam kerugian pendapatan. Itu adalah keputusan yang mereka pilih untuk dibuat, meskipun tidak ada tekanan kompetitif untuk melakukannya. Harga saham CVS memang jatuh 1% sehari setelah pengumuman, dari $66 ke $65 per saham. Namun apa yang terjadi kemudian? 1,5 tahun setelah pengumuman, saham mencapai 113,65 per saham, 2 kali lipat dari sebelumnya.